Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @agilrsaputra. Sebuah kisah yang berjudul Legenda Hantu Desa Marniwongso. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bayi yang dikandung oleh istri Mas Panggi harus lahir sebelum waktunya. Begitu juga dengan Tuan yang ternyata berkehendak lain. Kenyataan pahit harus ditelan oleh Mas Panggi dan sang istri, bahwasanya si jabang bayi milik mereka itu sudah tidak terselamatkan. Bok, bok, plak, plak. Mas Panggi yang keluar langsung melampiaskan dengan memukul-mukul tembok lorong rumah sakit. Setelah mengetahui itu, ia terduduk menangis seraya meremas kepalanya kuat-kuat. Bajingan, ucapnya membisik, tangannya mengepal menyimpan amarah. Sesal dan kemarahan bercampur menjadi satu dalam otak Mas Panggi yang segera ditenangkan oleh Mbak Dima yang keluar dari bangsal tempat istrinya dirawat. Wes nak Panggi, sing ikhlas, sing sabar, kata Mbak Dima seraya memegang pundaknya. Tidak bisa Mbah, pokoknya tidak. Ini sudah terlewat batas, jawab Mas Panggi seakan menyiratkan kalau ini semua adalah perbuatan dari Marniwongso. Pagi pun menjelang. Satu lagi kabar lelayu di desa Duku Atas ini tersiar, menandakan masa berkabung yang laki-laki diperpanjang. Bendera putih yang masih tegak di rumah Mbak Mandur sekarang sudah berpindah ke rumah Mas Panggi. Iring-iringan jenazah bayi kecil itu tengah dibawa menuju makam desa, digendong sendiri oleh Mas Panggi dengan wajah yang mencoba berusaha tegar, berjalan perlahan diikuti oleh para warga hingga sampai di liang yang sudah dipersiapkan. Tampak Ustadz Sukar sudah berdiri ngapurancang di depan bakal pusara itu, menyambut jenazah bayi teman seperjuangannya yang akan segera dikuburkan. Siapa nama anak ini? Kata Ustadz Sukar membisik kepada Mas Panggi yang segera disela oleh Bu Lasmi, ibu Mas Panggi, dari belakang dengan menunjukkan nisan kayu bertuliskan nama Kliwon. Pemakaman berlangsung cepat dan sederhana. Tidak begitu terlihat raut duka dari para warga, selain rasa ibahnya kepada Mas Panggi yang harus kehilangan anak pertamanya yang bahkan belum sempat merasakan dunia itu. Hari pun berlalu. Rumor tentang jabang bayi Mas Panggi direnggut oleh Marniwongso itu menyebar begitu cepat. Berapi menyambar jerami, walau tanpa keterangan dari Mas Panggi sendiri. Banyak wanita hamil di desa ini diungsikan oleh keluarganya untuk keluar dari desa ini. Sementara itu Mas Panggi masih tenggelam di dalam amarahnya. Bahkan sehari setelah kemalangan itu, sudah berulang kali ia meminta izin kepada istrinya untuk menebang pohon terembesi di kali lanang itu. Jangan Mas, nanti kalau ada apa-apa dengan dirimu, terus saya bagaimana? Kata istri Mas Panggi saat menghalangi. Beruntung kata-kata itu selalu berhasil mencegah Mas Panggi untuk melakukan itu. Walau kenyataannya sang istri masih selalu was-was karena melihat suaminya itu masih mengasah kapaknya setiap hari. Apakah kemalangan yang menimpa Mas Panggi lantas mengakhiri tulah Marniwongso? Jika mengacu kepada omongan lelembut itu ketika merasuki Mbak Narti tempo hari, harusnya ini sudah berakhir. Mengingat saat itu Marniwongso memberikan satu syarat jika ingin desa ini kembali tentram, yang mana saat itu ia berkata, saya lihat di desa ini sedang banyak orang hamil ya. Nah, saya minta satu saja, kata Marniwongso lewat raga Mbak Narti saat itu. Tapi pada kenyataannya omongan lelembut jahanam itu tidak bisa dipercaya. Karena sekira 4 atau 5 hari setelah meninggalnya bayi yang dikandung oleh istri Mas Panggi itu, sebuah kemalangan kembali terjadi dan sangat amat mengejutkan, di mana dalam satu hari
Ada dua orang sekaligus yang menemui ajalnya dengan cara yang sama, yaitu gantung diri. Orang pertama adalah Wak Jumari. Orang dengan gangguan jiwa itu ditemukan gantung diri di dahan pohon asam Belanda yang berada di makam Kerkhoff. Dan yang kedua inilah yang sangat amat mengejutkan dan benar-benar tidak disangka. Yang mana orang itu adalah Mbak Dima, dukun beranak sekaligus salah satu sesepuh di desa ini. Beliau ditemukan telah mengakhiri hidupnya di batang pohon waru kecil di pekarangan belakang rumahnya. Seperti yang terjadi pada almarhum Mbah Mandur, tidak ada yang tahu pasti apa motif yang membuat Wak Jumari dan Mbah Dima mengakhiri hidupnya. Sementara untuk saat ini, yang mereka tahu hanyalah aroma-aroma pagebluk yang sepertinya telah datang. Rentetan lelayu ini tentu membuat para penduduk desa Duku Atas ini semakin dilanda ketakutan yang lebih dan lebih dari sebelumnya. Hari pun kembali berlalu. Beriringan dengan suasana desa ini yang berubah menjadi seperti desa mati, siang pun tampak senyap, apalagi malam. Hingga satu kabar buruk pun kembali tersiar, tepatnya 4 hari setelah kemalangan yang menimpa Mbak Dima dan Wak Jumari. Namun bukan dari desa ini, melainkan dari desa Soran, desa di mana istri Lek Sukri berasal. Tentang Lek Sukri yang sekarang kritis di rumah sakit setelah diajar oleh massa karena mengamuk dan hampir membunuh istri dan anaknya sendiri. Kabar itu pertama kali diterima oleh Pak Carik pagi itu, yang mana ada kerabat dari istri Lek Sukri yang datang ke rumahnya dan memberitahukan kejadian itu. Pihak keluarga Lek Sukri sebenarnya juga menyayangkan kejadian itu, karena mereka juga cukup mengerti apa yang sebenarnya membuat Lek Sukri menjadi buas. Tapi semua menjadi tidak terkendali ketika warga desa Soran melihat Lek Sukri mengamuk mengejar istrinya dengan sebilah parang. Saya hafal betul kalau yang kemarin saya lihat itu jelas bukan Sukri yang seperti biasanya. Suaranya saja berubah seperti nenek-nenek, tertawa-tawa sambil mengejar istrinya menggunakan parang. Ucap kerabat istri Lek Sukri ketika menceritakan kejadian itu kepada Pak Carik tadi pagi. Orang itu juga memohon kepada Pak Carik jika nanti Lek Sukri sudah pulih agar sebaiknya dijauhkan terlebih dulu dengan anak dan istrinya, alias dibawa pulang kembali saja ke desa ini. Orang-orang desa Soran banyak yang tidak paham dengan keadaan yang sebenarnya. Takutnya kalau nanti kejadian itu terulang kembali. Pesan kerabat istri Lek Sukri kepada Pak Carik sebelum ia berpamitan. Setelah mendapatkan kabar itu, buru-buru Pak Carik memberitahukannya kepada Ustadz Sukar, yang mana di hari itu juga Lek Kantong, Pak Gugat, Bejo dan Mas Panggi segera dikumpulkan oleh Ustadz Sukar di rumahnya. Mereka seperti tidak lagi bisa berkata-kata ketika mendengar kabar tentang Lek Sukri itu. Terpancar samar wajah-wajah lemas dan putus asa dari mereka, mengingat musibah yang seakan tiada henti ini. Kok jadi semakin rumit begini sih? Kata Mas Panggi kala itu yang segera ditanggapi oleh Nyoto dengan cerita yang belum sempat ia beritahukan kepada teman-temannya. Sepertinya hanya Pak Purbo jalan terakhir untuk kita supaya bisa keluar dari masalah ini, kata Nyoto di awal pembicaraan. Bukannya beliau masih sakit ya Kang? Tanya Mas Panggi. Maka dari itu saya ceritakan dulu, ucap Nyoto memulai ceritanya. Kala itu Nyoto berujar sekira 2 hari yang lalu ia sempat sowan ke rumah Pak Purbo. Selain untuk menjenguknya dan memberi informasi tentang perkembangan desanya, niat Nyoto dari rumah juga ingin bertanya perihal sawan malam yang ia dan teman-temannya rasakan beberapa hari terakhir ini, yang mana baginya itu cukup menyiksa. Namun sesampainya di tempat Pak Purbo, pertanyaan yang sudah ia persiapkan dari rumah itu mendadak buyar ketika ia melihat tubuh Pak Purbo yang kini menjadi kurus kering. Wajahnya pucat dan tatapan matanya terlihat sayu. Astagfirullah, batin Nyoto ketika pertama kali masuk dan melihat keadaan kawan mendiang ayahnya itu. Pak Purbo yang kala itu tengah duduk di ruang tamu seketika mencoba untuk berdiri dengan payah dan tertatih, seperti ingin menyambut kedatangan anak dari sahabatnya itu, membuat Nyoto yang sungkan bergegas menghampiri. Sudah Pak, jenengan duduk saja, kata Nyoto yang sigap segera memegangi tubuh Pak Purbo
untuk didudukan kembali di kursinya. Tangan Pak Purbo tampak gemetar. Dengan terbata-bata ia berkata kepada Nyoto kalau akhir-akhir ini ia selalu mimpi didatangi oleh Mbah Karso, yang mana di dalam mimpi itu Mbah Karso selalu meminta agar dia menjenguk Nyoto. Namun dengan keadaan Pak Purbo sekarang, rasanya tidak mungkin beliau berpergian keluar dari rumah. Kamu sementara tinggallah di rumah ini saja dengan anak dan istrimu. Saya tahu Panggebluk sudah datang. Ini akan sangat membahayakan, ucap Pak Purbo terbata yang segera ditolak oleh Nyoto dengan lembut. Tidak bisa, Pak. Dengan segala hormat, apa nanti kata orang-orang jika saya pergi? Bisa mencoreng nama almarhum Bapak, kata Nyoto dengan hati-hati. Pak Purbo menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawaban dari Nyoto itu. Dahinya sejenak mengernyit seperti memikirkan sesuatu. Hingga tidak lama setelah itu, ia pun berkata kepada Nyoto. Sudah berapa orang yang meninggal? Tanya Pak Purbo. Kalau dihitung mulai Bapak, kalau tidak salah sudah ada 7 orang. Memangnya kenapa, Pak? Jawab Nyoto yang berbalik bertanya apa maksud pertanyaan itu. Pak Purbo terdiam sejenak mendengar jawaban itu. Dengan payah ia menghela nafas dan setelah itu langsung berkata kepada Nyoto. Besok 5 hari lagi kamu kesini dengan kawan-kawanmu ya. Jangan lupa 5 hari lagi, tidak kurang dan tidak lebih, kata Pak Purbo membingungkan Nyoto. Kembali ke rumah Ustadz Sukar. Pada intinya sepertinya Pak Purbo tidak bisa membantu dan datang secara langsung karena keadaan fisiknya sekarang yang dirasa sangat tidak memungkinkan. Tapi beruntung harapan itu belum pupus sepenuhnya. Mendengar cerita dari Nyoto barusan, awalnya semua tampak bingung dan tidak paham. Ya seperti itu, pada bingung kan? Saya saja bingung, aneh sekali. Setelah bicara seperti itu, saya langsung buru-buru disuruh pulang oleh Pak Purbo. Yang jelas kita harus segera sowan ke sana, kata Nyoto menutup ceritanya. Jangan-jangan itu buang tabiat, Mas. Sudah, sekarang saja kita sowan ke sana. Nanti orangnya keburu mati loh, tanggap Mas Panggi dengan sembrono. Jangan ngawur. Lagi pula kalau memang kita harus ke sana, waktunya bukan sekarang, sambut Nyoto atas perkataan Mas Panggi yang seketika langsung dipotong oleh Pak Gugat. 5 hari lagi, berarti besok kan? Kata Pak Gugat. Iya, benar besok, jawab Nyoto saat itu. Terjadi sedikit perdebatan antara Lek Kantong dan Mas Panggi yang ingin sowan ke Pak Purbo hari ini juga. Dengan Nyoto dan Bejo yang menyarankan untuk pergi esok hari saja, sesuai dengan perkataan Pak Purbo yang tadi Nyoto ceritakan. Ustadz Sukar yang berada di tengah-tengah akhirnya memilih untuk mengikuti saran Pak Gugat, Nyoto dan Bejo dengan memberi pengertian kepada Mas Panggi dan Lek Kantong. Sudahlah, menurut saja, kalian paham tidak sih dengan perkataan Pak Purbo tadi? Tidak kurang dan tidak lebih, kata Ustadz Sukar menengahi perdebatan itu. Sampai akhirnya obrolan itu pun selesai dengan kesimpulan bahwa 6 dari 8 orang terpilih yang tersisa itu akan sowan ke rumah Pak Purbo besok hari untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Singkat cerita, malam pun menjelang, malam di mana serangan sawan itu kembali datang menyerang mereka semua, tidak terkecuali dengan Mas Panggi yang malam ini juga merasakan serangan sawan itu. Tapi ternyata malam ini Sang Tula tidak datang sendirian, melainkan bersama Marni Wongso, lelembut biadab itu yang ternyata meneror mereka satu persatu. Kita mulai dengan Ustadz Sukar. Ia tampak duduk di ruang tamunya di waktu yang hampir tengah malam itu, dengan mengenakan mantel tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Ia yang menggigil masih mencoba terus bersikir. Di antara sakitnya serangan sawan itu yang kerap kali terjeda oleh rasa mual yang harus ia muntahkan ke dalam ember kecil yang sudah Ustadz Sukar persiapkan di depannya. Hingga menit demi menit pun berganti bersamaan dengan Ustadz Sukar yang akhirnya menemukan posisi ternyaman dalam duduknya. Kini kepalanya menengadah ke belakang untuk memberi kesempatan kepada matanya yang sebenarnya sangat lelah dan ingin terpejam.
Sampai akhirnya beberapa lama setelah itu, ia pun tanpa sadar terlelap dalam duduknya. Entah berapa lama waktu ia terlelap saat itu, yang jelas malam itu ia dibangunkan oleh sesuatu yang mengguncang tubuhnya. Ustadz Sukar terbangun dan sedikit membuka matanya. Dengan sayup saat itu, ia mengira istrinya lah yang membangunkannya untuk memintanya agar pindah ke dalam kamar. "Sek bu," ucapnya sedikit kesal karena merasa sang istri membangunkannya dengan kasar. "Bangunin orang sakit, itu mbok yo biasa saja," gerutunya seraya membuka matanya lebih lebar dan segera memeriksa keadaan di sekitarnya. "Loh, kok sepi?" batinnya seketika setelah memeriksa keadaan sekeliling yang tampak senyap. "Bune, Bune," ucap Ustadz Sukar memanggil istrinya. "Bune, Bune," timpalnya lagi sedikit menaikkan suaranya. Namun tidak ada terdengar jawaban dari istrinya, hingga ia pun kembali memanggil untuk ketiga kalinya. "Bu, Bune," ucapnya lagi yang kini terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dan barulah di sini sebuah jawaban terdengar merespon panggilan Ustadz Sukar itu. Tapi mendengar jawaban itu justru malah membuat tengkuknya bergidik, karena ia segera sadar kalau suara yang baru saja menyahutnya itu menurutnya bukanlah suara dari sang istri. "Bangun," terdengar suara tidak lazim menyautnya. "Astagfirullah," ucapnya terkejut karena tahu suara itu bukanlah suara dari istrinya. Dan benar saja, karena tidak lama setelah itu, secara tiba-tiba dan entah dari mana datangnya, sudah duduk begitu saja sosok di hadapannya. Ya, siapa lagi kalau bukan Marni Wongso, yang kini mendesis aneh di hadapan Ustadz Sukar yang terduduk kaku. Perlahan Ustadz Sukar mencoba menata nafasnya dan mulai membaca doa-doa yang ia ingat di kepalanya. Lidah Ustadz Sukar terasa keluh. Pandangannya dipaksa untuk terus menatap lembut jahanam itu, yang kini mulai berisyarat aneh dengan mengepalkan tangannya seraya mengucap kata-kata tidak jelas yang membisik. Doa yang terucap oleh Ustadz Sukar kini saling bersautan dengan bisikan mantra aneh yang keluar dari mulut Marni Wongso. Seakan tengah bertarung, menunjukkan siapa yang bisa bertahan. Seisi ruangan dibuat bergetar oleh hal itu. Begitu juga dengan dua buah lentera yang tiba-tiba mati tertiup angin. Sampai akhirnya, semua terhenti ketika lentera yang berada di dekat Ustadz Sukar terjatuh karena getaran itu. Dak! Lentera yang untuknya sudah mati itu terjatuh memecahkan kaca semprongnya. Dan setelah itu, Marni Wongso hilang begitu saja di hadapan Ustadz Sukar. Dengan nafas yang masih tersegal-segal dan keringat yang bercucuran, ia segera bangkit dan berlari masuk ke kamarnya. "Astagfirullahaladzim," ucap Ustadz Sukar sambil berlari ke kamarnya, melompat dan langsung meringkuk di atas ranjang tidurnya. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, keadaan yang kurang lebih sama ternyata juga dialami oleh Pak Gugat di malam itu, yang kali ini ia mengalaminya bersama istrinya. Pak Gugat yang saat itu sudah terlelap dalam pening kepalanya yang hebat, harus terbangun oleh tiupan angin di kakinya karena selimut jariknya yang tersingkap. Pak Gugat yang merubah posisi tidurnya sambil membenarkan selimutnya. Namun belum beberapa detik berlalu setelah itu, tiba-tiba saja ada tangan dingin yang memegangi kakinya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah." Seketika Pak Gugat terkejut dan berteriak panik. Sambil memejamkan matanya, Pak Gugat berusaha memberontak dan menarik kakinya. "Tolong ya Allah, tolong ya Allah," teriaknya lagi yang kini mulai memaksa untuk melihat ke arah bawah kakinya. Dan terlihatlah di mata Pak Gugat, sosok yang sedang memegangi kakinya itu dengan wujud yang tentu sangat Pak Gugat kenali. Sang istri yang terbangun karena teriakan itu awalnya mengira Pak Gugat hanya mengigau atau mimpi buruk saja. Karena memang hal itulah yang kerap terjadi kepada Pak Gugat akhir-akhir ini, sampai akhirnya. "Ada apa toh Pak?" tanya sang istri dengan sedikit kesal. Yang mana langsung dijawab oleh Pak Gugat dengan menunjuk-nunjuk tangannya ke arah bawah kakinya. Sang istri spontan menoleh dan terlihat juga kini di matanya sosok perempuan berbaju putih yang tengah memegangi kaki suaminya itu. Melihat itu, istri Pak Gugat langsung berteriak sambil menutup wajahnya.
Ini adalah untuk pertama kalinya ia melihat rupa lelembut kali lanang itu, hingga akhirnya istri Pak Gugat yang sudah tidak sanggup pun langsung pingsan beberapa detik setelah melihat itu, membiarkan Pak Gugat yang kini sudah semakin tenggelam dalam ketakutannya. Terlihat Pak Gugat yang tadi teriak ketakutan kini nampak terdiam gagu dan menatap pasrah kepada lelembut itu untuk beberapa saat. Hingga suasana pun berubah menjadi semakin tidak tergambarkan ketika sosok yang dikenali sebagai lelembut Marni Wongso itu kini mulai bangkit dan merangkak naik ke atas tempat tidur. Ampun, 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 ucap Pak Gugat lirih. Marni Wongso semakin merangkak dan naik ke tubuh Pak Gugat, mengikik, mendesis dan menindih seperti hendak mencekik. Hingga seiring pandangannya yang semakin gelap, akhirnya Pak Gugat pun tidak sadarkan diri. Di waktu yang hampir bersamaan, teror serupa namun berbeda juga dialami oleh Bejo. Ia yang malam itu belum sepenuhnya terlelap, terlihat bangkit dari tidurnya, tenggorokannya terasa kering. Ia pun berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih, dan langkahnya tampak payah, namun apa daya. Sejak kepergian Mbak Ibu, kini ia harus melayani dirinya sendiri. Singkat cerita, setelah mengambil minum di dapur, Bejo yang hendak berjalan kembali ke kamarnya seketika berhenti melangkah karena mendengar suara kentungan. Suara kentungan terdengar jelas di telinga Bejo. Siapa lagi yang mati? Batin Bejo setelah mencermati irama jeda suara kentungan itu. Suaranya begitu dekat, membuat Bejo yang penasaran bergegas melangkah dan hendak mengintip dari jendela depan. Sempat terlintas di pikirannya tentang lelembut itu, namun itu segera tertampik ketika terdengar suara lelaki yang berteriak, Rojopati, dari depan rumahnya. Mendengar suara itu, ia yang semula hanya ingin mengintip saja, kini lebih percaya diri dan mulai menarik engsel pintu dan segera membukanya. Namun setelah Bejo berada di luar rumah, suara kentungan dan teriakan itu mendadak hilang. Bejo pun melangkah maju hingga ke jalan depan rumahnya untuk memastikan, namun semuanya nihil. Bejo pun kembali berjalan masuk ke rumahnya ketika angin dingin menerpa tubuhnya yang tidak sehat. Mungkin aku salah dengar, batin Bejo sambil berjalan. Hingga ketika ia sampai di depan pintu dan hendak masuk ke dalam rumahnya, dengan tiba-tiba suara kentungan itu kembali terdengar jelas di belakang Bejo. Bejo agak sedikit terkejut oleh suara itu, namun dengan spontan ia menoleh membalikan badannya. Dan apa yang nampak sungguh tidak terkirakan. Ya, Marni Wongso tentunya yang kini terlihat samar berdiri di jalan depan rumahnya menghadap ke arah Bejo. Rojopati. Terdengar lagi suara kentungan bambu yang diakhiri dengan suara lelaki berteriak Rojopati. Itu yang ternyata keluar dari mulut Marni Wongso. Bejo hanya bisa terpaku melihat itu. Sekuat tenaga ia mencoba berteriak, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah erangan-erangan lirih. Entah berapa lama itu bertahan, sampai akhirnya untuk kesekian kalinya suara aneh itu kembali terdengar. Rojopati. Marni Wongso yang kembali mengeluarkan suara aneh itu kini melesat begitu saja dan sekarang berdiri menengadahkan tangannya menyeringai di depan Bejo yang masih mematung ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Bejo dengan lidahnya yang sangat keluh, melangkah mundur dengan perlahan. Sampai akhirnya ia pun berhasil masuk ke dalam rumahnya tanpa sempat menutup pintu. Ia merayap menuju kamarnya, namun pandangan Bejo menjadi gelap. Sebelum ia sampai, Bejo pun tidak sadarkan diri dan tergeletak di depan pintu kamarnya. Dan masih di waktu yang sama, Mas Panggi tampak mengerang dalam tidurnya. Sepertinya ia sedang ketindihan. Sang istri yang terbangun karena itu mencoba menyadarkan suaminya dengan mengguncangkan tubuhnya. Bangun Mas, bangun, ucap istrinya dengan matanya yang masih sayu menggoyangkan tubuh Mas Panggi. Teriak Mas Panggi yang berhasil terlepas dari tindihnya dan langsung menatap istrinya dengan wajah yang sudah penuh dengan peluk. Ada apa Mas? Tanya sang istri yang pada saat itu juga langsung disela oleh pekik tawa yang terdengar di depan rumah. Dahi Mas Panggi mengernyit mencermati suara itu, dengan sang istri yang kini langsung memeluk erat tangan Mas Panggi yang matanya tampak memerah. Sebentar Dek, kata Mas Panggi seraya melepaskan tangan istrinya dengan pelan.
Mau kemana Mas? Tanya sang istri ketakutan. Mas Panggi beranjak begitu saja dari ranjangnya, berjalan keluar dari kamar seraya mencabut sabit yang terselip di dinding ruang tengah. Mas Panggi pun berjalan menuju pintu depan sambil mencermati suara itu. Dari luar, batinnya yang kini mulai membuka pelan pintu depan rumahnya. Pekik tawa mulai berubah menjadi nyanyian gending Jawa dengan nada bergumam. Bersamaan dengan pintu yang sudah terbuka sepenuhnya dan tepat di pekarangan depan rumahnya, sesosok wanita berbaju putih tampak jongkok sambil bernyanyi. Meski terlihat samar, namun itu cukup terlihat jelas untuk Mas Panggi yang kini mulai menarik nafasnya dalam-dalam dan berteriak. Bajingan kamu! Teriak Mas Panggi sambil mengacungkan sabitnya ke arah lelembut itu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Marni Wongso, biang kerok dari semua kekacauan ini. Marni Wongso tampak merespon teriakan Mas Panggi itu. Lelembut itu menoleh dan kini menatap tajam Mas Panggi sambil menyeringai. Tubuh Mas Panggi gemetar dibuatnya, namun sepertinya kemarahan Mas Panggi sudah menyingkirkan rasa takutnya jauh-jauh. Hingga ia pun kembali mencaci lelembut itu, yang kali ini dibarengi dengan lemparan sabit yang ada di genggamannya. Brengsek, kamu pikir saya takut Sentak Mas Panggi tanpa aba, langsung melemparkan sabit itu ke arah Marni Wongso dengan sekuat tenaga, yang lagi-lagi dengan ajaib berhasil membuat sosok itu menghilang dari hadapannya. Dengan nafas yang terengah-engah, Mas Panggi kembali masuk ke rumahnya. Dengan tangan yang gemetar, ia berjalan, langkahnya gontai, seraya memegangi kepalanya yang mendadak pening. Mas Panggi masuk lagi ke kamarnya, mengajak istrinya kembali untuk tidur. Sudah dek, sekarang tidur saja, kata Mas Panggi yang langsung merebah di atas ranjangnya seakan tidak terjadi apa-apa. Malam itu adalah malam yang berbeda bagi para orang-orang terpilih itu. Marni Wongso datang bersama serangan sawannya dan meneror mereka satu persatu. Seperti yang terjadi pada Ustadz Sukar, Pak Gugat, Bejo dan Mas Panggi. Di malam itu, kejadian serupa juga dialami Nyoto dan Lek Kantong. Semua terlihat ketika keesokan harinya dengan orang-orang terpilih itu. Sebelum mereka berangkat sowan ke rumah Pak Purbo, Nyoto, Ustadz Sukar, Lek Kantong, Pak Gugat, Bejo dan Mas Panggi tampak saling memberi kesaksian dan menceritakan apa yang telah mereka lalui semalam. Pagi itu Nyoto, Mas Panggi, Pak Gugat, Lek Kantong dan Bejo terlihat sudah berkumpul di rumah Ustadz Sukar. Mereka tampak tengah saling bercerita tentang yang terjadi semalam. Seperti yang sudah diagendakan kemarin, hari ini 6 dari 8 orang terpilih yang tersisa itu akan sowan ke tempat Pak Purbo untuk mencari petunjuk atas masalah ini. Terus kita akan menjenguk Lek Sukri kapan? Ucap Bejo mengingatkan mereka akan Lek Sukri yang tengah kritis di rumah sakit. Nanti saja, setelah dari Pak Purbo, kita mampir ke rumah sakit, tanggap Ustadz Sukar saat itu. Singkat cerita, setelah cukup berbincang dan bersiap sekira pukul 9 pagi, dengan mobil pinjaman dari Pak Carik, mereka pun berangkat menuju rumah Pak Purbo. Wajah-wajah lelah dan tegang terlihat di paras mereka di sepanjang perjalanan yang tidak begitu jauh, seperti menggambarkan sisa-sisa ketakutan mereka atas kejadian semalam. Saya itu sudah berkali-kali melihat Marni Wongso sampai seperti sudah terbiasa, tapi semalam rasanya berbeda, sangat berat, seperti mau lepas saja nyawa ini. Cerita Nyoto di tengah perjalanan menuju rumah Pak Purbo itu. Ya jelas Thomas, orang lagi masuk angin dilihatin demit, rasanya ya pasti tidak karuan. Orang saya yang badannya sehat saja aslinya juga ketakutan, tanggap Mas Panggi kala itu. Di perjalanan itu mereka kembali saling menceritakan lagi perihal purwarupa kedatangan Marni Wongso semalam. Hingga tidak terasa sampailah mereka di rumah Pak Purbo. Ada tamu dari duku ini, monggo silakan, sudah ditunggu oleh Bapak, sambut salah satu anak Pak Purbo yang tengah menyapu di halaman depan rumah. Mereka pun segera masuk. Terlihat Pak Purbo sudah duduk menunggu di ruang tamu sambil menghisap rokok. Loh, sampean sehat toh Pak? Kok sudah ngerokok saja? Ucap Nyoto seraya bersalaman dan segera diikuti oleh yang lain. Kalau mulut dan pikiran sih sudah sehat, tapi badan dan kakinya ini loh yang masih loyo ndak bisa jalan.
Jawab Pak Purbo sedikit berkelakar. Pak Purbo terlihat lebih bugar daripada tempo hari saat terakhir Nyoto menjenguknya. Bicaranya juga sudah lancar, tidak terbatas, hingga membuat perbincangan menjadi semakin enak dan nyaman. Setelah cukup berbasa-basi, akhirnya masuklah mereka pada obrolan inti. Bersamaan dengan anak Pak Purbo yang masuk membawakan minuman untuk mereka. Silakan minumannya. Mohon maaf, agak lama. Air panasnya baru saja matang. Ucap anak Pak Purbo seraya meletakkan satu persatu cangkir minuman itu di atas meja. Sebentar ya, jangan diminum dulu. Ucap Pak Purbo yang membuat mereka semua sedikit keheranan. Duk, ambilkan kain jarik bapak itu di dalam lemari, kata Pak Purbo menyuruh anaknya. Sementara itu Pak Purbo pun meminta mereka semua untuk membuka bajunya masing-masing. Entah apa yang akan dia lakukan. Yang jelas saat itu mereka hanya menurut saja. Hingga setelah kain jarik sudah diberikan. Kali ini ia menyuruh mereka untuk berbaris satu persatu jongkok menghadapnya. Nyoto yang pertama kalinya maju. Ia menghadap Pak Purbo dengan posisi layaknya sungkeman, seraya mengucapkan mantra-mantra Jawa. Kain jarik pun ditepuk-tepuk pelan di kepala dan punggung Nyoto. Dan setelah itu segera menyuruh Nyoto untuk duduk di lantai. Disusul oleh yang lain, satu persatu hingga selesai. Ditunggu sebentar ya. Biar keluar dulu sawahnya, tapi jangan kaget, ucap Pak Purbo dengan sedikit tersenyum dan menyuruh anaknya untuk menggelar daun-daun pisang di depannya. Tidak lama setelah itu sebuah reaksi mulai muncul, diawali oleh Ustadz Syukur yang tiba-tiba saja mual tidak terkendali dan langsung memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Bersamaan dengan itu, hal sama terjadi juga kepada Lek Kantong dan Pak Gugat, Bejo dan Nyoto. Namun tidak begitu dengan Mas Panggi, yang tampaknya mengalami reaksi yang agak berbeda dari teman-temannya. Bak. Mas Panggi menghentakkan tangannya ke lantai. Ia tampak masih berusaha memuntahkan sesuatu yang seperti tertahan di tenggorokan. Ini gongnya, ambil saja pakai tanganmu, kata Pak Purbo ketika melihat reaksi Mas Panggi yang seperti itu. Mata Mas Panggi mulai memerah, begitu juga dengan wajahnya. Ia tampak mulai kesulitan bernafas, sampai akhirnya dengan tangan yang gemetar. Mas Panggi pun memasukkan dua jemarinya ke dalam mulutnya dan menarik sesuatu yang tertahan di tenggorokannya itu. Dan gumpalan rambut yang cukup panjang pun terlihat, ditarik dengan jemarinya. Kawan-kawan hanya bisa bergidik keheranan menyaksikan hal itu. Dan piok, gumpalan rambut itu dijatuhkan di atas daun pisang yang sudah dilapiskan, bercampur dengan lendir-lendir darah yang hitam. Pak Purbo pun berujar beberapa saat kemudian setelah itu. Beliau berkata bahwa tadi yang mereka muntahkan adalah mala yang ditanam Marni Wongso kepada mereka. Mala juga inilah yang mungkin beberapa hari ini menyiksa mereka setiap petang menjelang. Kalau saya kenapa ya Pak? Soalnya selama ini hanya saya sendiri yang tidak terkena serangan sawan itu, tanya Mas Panggi yang masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Kamu adalah gongnya nak. Besok yang akan aku pasrahi ini untuk melawan Marni Wongso. Ya kamu itu, kata Pak Purbo seraya memperlihatkan sebuah bungkusan kafan yang ia ambil dari sakunya. Ah, ngelawan lelembut biadab itu, batin Mas Panggi yang semakin tidak paham dengan kata-kata Pak Purbo. Pak Purbo membuka bungkusan itu dan memperlihatkan isinya kepada mereka semua, yang ternyata adalah sebuah paku besar berukuran satu jengkal orang dewasa. Aroma minyak klenik seketika menyerbak bersamaan dengan dikeluarkannya paku itu, dan Mas Panggi pun kembali bertanya. Kenapa harus saya Pak? Tanya Mas Panggi yang segera mendapat penjelasan seadanya dari Pak Purbo. Dengan apa yang dimuntahkan tadi oleh Mas Panggi dan kenapa selama ini ia tidak terkena efek dari mala lelembut itu, sebenarnya sudah cukup menjelaskan bahwa Mas Panggi mempunyai aura yang cukup kuat untuk menghadapi Marni Wongso. Tapi dalam hal seperti ini, tetap saja tidak ada satu kata atau kalimat pun yang bisa menjabarkan dengan masuk akal. Sudah, kamu menurut saja. Nanti saya ajarkan bagaimana tata caranya,
ujarnya kepada Mas Panggi dan Pak Purbo. Kembali memberikan penjelasan. Waktu kalian tidak banyak loh. Ini harus segera diselesaikan sebelum pintu Pagebluk terbuka sepenuhnya, kata Pak Purbo. Caranya bagaimana? Ustadz Sukar kini bertanya. Besok malam Selasa Kliwon, tancapkanlah paku ini di rumah lelembut itu, tapi dengan syarat kalian semua harus puasa muti 3 hari sebelum itu, kata Pak Purbo kepada mereka seraya memberikan paku itu kepada Mas Panggi. Pada intinya mereka akan melakukan itu secara bersama-sama, dengan Mas Panggi sebagai orang yang nanti akan menancapkan paku itu di tempat yang dihuni oleh sosok Marni Wongso. Ya, di pohon terembesi yang berada di kali lanang itu. Semua pun terdiam dan terlihat mengangguk mendengarkan penjelasan yang sebenarnya tidak sepenuhnya mereka pahami itu. Sampai akhirnya terlintas oleh Nyoto di pikirannya tentang Lek Sukri, satu lagi orang terpilih yang saat itu tidak ikut bersama mereka di sana. Oh ya Pak, masih ada satu orang lagi yang tidak ikut ke sini, tanya Nyoto tiba-tiba, yang seketika membuat raut wajah Mbak Purbo menjadi agak berubah. Kenapa? Kok tidak ikut ke sini? Tanya Pak Purbo dengan sedikit menyentak. Sedang kritis Pak, habis dikeroyok masa kemarin karena hendak mengamuk istrinya, jawab Nyoto, yang langsung ditanggapi Pak Purbo sambil menggelengkan kepalanya. Semoga saja masih ada waktu, jawab Pak Purbo sambil menyuruh salah satu dari mereka untuk mengambil sebuah kalender yang terpajang di rumah itu. Tolong ambilkan kalender itu, pintanya yang dengan sigap langsung diambil oleh Bejo dan diberikan kepada Pak Purbo. Dengan penglihatan usurnya, Pak Purbo mencermati kalender itu untuk mengetahui berapa lama lagi hari penghakiman terhadap Marni Wongso itu akan tiba. Hingga tidak selang beberapa lama setelah itu, beliau pun berkata dengan wajah yang sedikit lega. Bagus, tidak harus menunggu lama. Malam Selasa Kliwon tinggal 4 hari lagi. Itu artinya hari besok kalian semua sudah mulai puasa muti, terang Pak Purbo. Pak Purbo pun kembali melanjutkan penjelasannya, memberitahu kepada mereka apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus disiapkan nanti sebagai langkah untuk memutuskan tulah lelembut Marni Wongso itu. Hingga akhirnya setelah semua dirasa cukup jelas, obrolan itu pun berakhir bersamaan dengan azan zuhur yang berkumandang. Dan beberapa saat setelah itu, orang-orang terpilih itu pun berpamitan kepada Pak Purbo. Ya sudah Pak, saya dan teman-teman pamit pulang. Jika nanti ada yang kurang paham, kita sowan ke sini lagi, kata Nyoto mewakili teman-temannya. Mereka pun pergi dari rumah Pak Purbo dan seperti yang sudah direncanakan tadi, mereka akan mampir dulu ke rumah sakit untuk menjenguk Lek Sukri yang tengah dirawat di sana. Sampean beneran sanggup Thomas? Tanya Ustadz Sukar kepada Mas Panggi ketika baru beberapa menit mobil mereka berjalan. Harus sanggup lah Ustadz. Kalau saya sih hanya ikut perintah orang yang lebih tahu tentang ini saja. Merah ya merah, hijau ya hijau, wani, jawab Mas Panggi dengan tegas. Andai saja dari dulu Pak Purbo bisa membantu, mungkin tidak akan ada korban ya, selalik kantong di perjalanan itu. Benar juga sih, tapi entahlah, mungkin ini sudah jalan Tuhan. Yang terpenting sekarang, kita sudah punya bekal untuk menyelesaikan masalah ini, tanggap Nyoto atas pernyataan Lek Kantong barusan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.